Pernahkah kamu merasa ada sesuatu yang tidak diucapkan secara gamblang, namun cukup membuat hatimu tersentak? Sebuah senyum yang terasa seperti ejekan, ucapan selamat yang kedengarannya penuh sindiran, atau mungkin keheningan yang terlalu dingin untuk disebut bersahabat. Lucunya, orang yang meremehkan kita jarang datang dengan deklarasi perang terbuka. Mereka muncul dengan sarkasme halus, candaan yang menyakitkan secara perlahan, atau perhatian pura-pura yang diselimuti kepedulian palsu. Namun, hati kita tahu ada yang salah. Dan yang lebih menyakitkan kadang bukan kata-kata mereka, melainkan keraguan yang mulai tumbuh dalam diri. Apakah aku benar-benar cukup layak? Tapi, tunggu dulu. Bagaimana jika mereka yang merendahkan sebenarnya sedang mencerminkan ketakutan mereka sendiri? Ketakutan kehilangan kendali, takut terlihat kalah, atau takut menjadi tidak relevan. Bagaimana jika semua itu sebenarnya bukan tentang kita? Di dunia yang haus akan pengakuan, Stoikisme hadir seperti embun pagi, tenang, jernih, dan tak bisa digenggam. Justru karena sifatnya yang sulit dipahami, ia begitu kuat. Dalam video ini, kita tidak akan membahas cara membalas hinaan atau menyusun strategi sosial yang penuh drama. Kita akan belajar bagaimana menjadi seseorang yang tak bisa direndahkan, bukan karena keras kepala, melainkan karena jiwa yang terlalu kokoh untuk digoyahkan oleh kegaduhan dunia. Langkah demi langkah, kita akan menyelami 8 prinsip stoik untuk menghadapi perlakuan merendahkan. Bukan untuk menjadi manusia tanpa emosi, tetapi untuk menjadi pribadi yang emosinya tak lagi bisa dimanipulasi. Karena kekuatan sejati kadang bukan dari suara yang lantang, melainkan dari jiwa yang tak bereaksi. Pastikan kamu menonton hingga akhir agar tidak melewatkan inti dari pembahasan ini. Jangan lupa berlangganan agar kita bisa terus berbagi perspektif yang menginspirasi. Mari kita mulai. Poin pertama, kuasai seni tidak bereaksi. Ada saat-saat ketika seseorang melontarkan kata-kata yang menyakitkan, entah disengaja atau hanya refleks dari ego yang tak terkendali. Naluri pertama biasanya ingin langsung membalas, mungkin dengan kalimat yang lebih tajam, nada yang meninggi, atau sekadar tatapan yang menusuk balik. Namun, coba pikirkan, apakah reaksi spontan itu benar-benar memperbaiki situasi, atau justru menambah luka yang sebenarnya tak perlu? Bayangkan sebuah situasi sederhana. Kamu berada di ruang rapat, lalu seorang kolega dengan santai melempar komentar yang meremehkan idemu. Suasana tiba-tiba hening. Semua mata tertuju padamu, menanti reaksimu. Disinilah seni untuk tidak bereaksi menjadi sorotan utama. Percayalah, tidak melakukan apa-apa justru seringkali membuat orang lain penasaran dengan ketenanganmu. Diam, anehnya, bisa lebih keras daripada teriakan. Penelitian psikologi modern mendukung ini. Otak manusia memiliki sistem limbik yang memicu reaksi instan terhadap ancaman atau hinaan. Itulah mengapa tangan bisa mengepal, dada terasa sesak, atau napas jadi lebih cepat sebelum kata-kata sempat terucap. Stoikisme menawarkan pendekatan berbeda. Alih-alih melawan impuls itu secara langsung, amati dan tahan hingga energi emosionalnya mereda, seperti membiarkan badai berlalu tanpa terhanyut. Apakah menahan diri berarti lemah? Justru sebaliknya. Dalam banyak budaya, seseorang yang tetap tenang saat diremehkan dianggap memiliki kekuatan batin yang mendalam. Ada daya tarik tak terlihat ketika seseorang tak terpancing provokasi. Lawan bicara perlahan kehilangan kendali karena gagal memancing reaksi yang mereka inginkan. Ini seperti bermain catur psikologis tanpa menggerakkan bidak. Namun, diam bukan berarti mengabaikan harga diri. Ada garis tipis antara menahan reaksi dan menekan diri sendiri. Jika luka disimpan terlalu lama, ia bisa menjadi bom waktu. Cara bijak adalah tetap tenang di depan umum, lalu pilih waktu yang tepat untuk membicarakannya dengan jernih. Dengan begitu, kita melindungi martabat sekaligus menjaga hubungan agar tidak retak karena ledakan emosi sesaat. Coba renungkan, berapa banyak konflik yang bisa dicegah hanya dengan satu tarikan napas dalam dan memilih untuk tidak langsung menjawab? Sesederhana itu, tapi dampaknya luar biasa. Dalam praktik sehari-hari, beberapa trik sederhana bisa membantu. Misalnya, bayangkan bahwa ucapan merendahkan itu bukan cerminan dirimu, melainkan pantulan kondisi batin si pengucap. Atau gunakan humor kecil dalam hati. Oh, sepertinya dia butuh panggung hari ini. Menariknya, ketika kamu berhasil tidak bereaksi, ada energi baru yang tercipta. Orang-orang di sekitarmu merasakan wibawa yang muncul dari keteguhan batinmu.
Bahkan, kadang lawan bicaramu jadi kikuk sendiri, merasa kalah bukan karena kamu menyerang balik, melainkan karena kamu tak tersentuh oleh upaya mereka. Namun, jangan salah paham. Dunia yang penuh dengan orang-orang yang selalu menahan diri bisa berbahaya jika tidak ada ruang untuk ekspresi jujur. Bayangkan jika semua orang hanya diam sementara luka-luka kecil menumpuk tanpa penyembuhan. Itu bisa menciptakan masyarakat yang tampak damai di luar, tapi rapuh di dalam. Kuncinya adalah keseimbangan. Tahu kapan harus diam dan kapan harus berbicara. Jadi, apakah seni tidak bereaksi adalah jalan menuju kebijaksanaan sejati, atau hanya topeng untuk terlihat kuat? Jawabannya tergantung pada niat di balik diam itu. Jika diam lahir dari kesadaran dan pengendalian diri, itu adalah kekuatan. Tapi jika hanya pura-pura, cepat atau lambat, topeng itu akan retak. Seni ini bukan tentang menekan emosi, melainkan mengubahnya menjadi ruang untuk refleksi, memberi jeda agar kita tidak diperbudak oleh kata-kata orang lain. Dalam jeda itu, kita mungkin menemukan kebebasan sejati. Bayangkan kembali adegan di ruang rapat. Komentar merendahkan, semua mata menunggu reaksimu. Apa pilihanmu? Bereaksi cepat, atau membiarkan keheningan berbicara lebih keras dari 1000 kata? Poin kedua, jadikan diam sebagai sekutu terbesar. Kadang, bukan kata-kata kasar yang paling menyakitkan, melainkan keheningan yang mengikuti. Sunyi yang menggantung seolah waktu terhenti sejenak, membuat semua orang memperhatikanmu, bukan karena suaramu, melainkan karena kamu tak berkata apa-apa. Lucu, bukan? Di dunia yang terobsesi dengan siapa yang berbicara paling lantang, kamu memilih diam. Bukan karena tak tahu harus berkata apa, melainkan karena kamu sadar, tidak semua hal layak dijawab. Bayangkan kamu berdiri di tengah keramaian. Seseorang melontarkan komentar tajam yang merendahkan di depan banyak orang. Ada jeda, waktu terasa melambat. Orang lain mungkin akan marah, tersinggung, atau melawan. Tapi kamu tetap tenang. Tak ada kata yang keluar. Justru disitulah perhatian tertuju padamu. Apa arti diam dalam situasi itu? Bukan pelarian, bukan kekalahan, melainkan pilihan, strategi kemenangan dalam bentuk lain. Dalam Stukisme, diam adalah bentuk kebebasan tertinggi. Memilih untuk tidak terjebak dalam permainan orang lain, tidak memberi mereka kuasa atas pikiran dan perasaanmu. Tentu, tidak semua orang memahami ini. Dalam banyak budaya, diam bisa dianggap kelemahan, terutama di lingkungan yang mengagungkan ekspresi diri sebagai kekuatan. Namun, jika dilihat lebih dalam tradisi kuno seperti Sufi, samurai, atau biara-biara tua, diam adalah meditasi, kedalaman, bahkan kekuatan spiritual. Diam yang bukan karena takut, melainkan karena terlalu paham bahwa membuang energi untuk hal yang tak layak adalah sia-sia. Diam seperti ini bukan sembarang diam. Jika hanya memendam amarah tanpa memprosesnya, itu bisa jadi bom waktu. Namun, dalam konteks yang tepat, diam menjadi ruang untuk berpikir, untuk meredakan badai batin. Seperti memberi jeda pada api yang hampir meledak, membiarkannya padam karena kehabisan bahan bakar. Ada yang bilang diam saat dihina berarti memberi kemenangan pada lawan. Tapi sebenarnya, diam itu membingungkan bagi mereka yang haus reaksi. Mereka mengharapkan kamu membalas, membutuhkan panggung. Ketika kamu tidak memberikannya, mereka kehilangan kendali. Diam menjadi cermin yang memaksa mereka melihat kekosongan dari upaya mereka merendahkanmu. Namun, diam bukan berarti selamanya bungkam. Diam hanya berfungsi jika disertai kesadaran penuh. Tahu kapan harus bicara dan kapan kekuatanmu justru lahir dari keheningan. Ada waktu untuk diam, ada waktu untuk bersuara, tapi bukan di bawah tekanan. Kamu yang menentukan waktunya. Itulah bedanya antara kendali dan pasrah. Bagaimana agar diam tidak disalahpahami? Perhatikan bahasa tubuhmu. Berdiri tegap, tatap mata lawan bicara, jangan menunduk atau gelisah. Ketika kamu hadir penuh tanpa kata, orang akan merasakan kehadiranmu lebih kuat daripada suara apapun. Bahkan, penolakan bisa disampaikan hanya dengan tatapan tegas yang tenang, angkatan alis, atau senyuman samar. Efeknya jauh lebih besar daripada debat terbuka. Pesan yang terucap adalah, aku mendengarmu, tapi aku tidak wajib menjawabmu. Diammu menjadi dinding tembus pandang. Mereka bisa berteriak, memprovokasi, tapi tetap tak menyentuh inti dirimu. Dan jika kamu bertanya,
Apakah dunia akan lebih baik jika semua orang diam saat dihina? Belum tentu. Diam yang sehat harus disertai refleksi dan ekspresi, bukan kepada yang menghina, melainkan kepada diri sendiri atau orang-orang terpercaya. Jika diam disimpan terlalu lama tanpa jalan keluar, ia bisa menjadi luka yang tak disadari. Jadi, jadikan diam sebagai jendela, bukan tembok. Sesekali buka tirainya, biarkan cahaya masuk, biarkan emosi menemukan tempat untuk dilepaskan. Pada akhirnya, saat kamu memilih diam, itu bukan karena kamu tak tahu harus berkata apa, melainkan karena kamu tahu, tidak semua kata pantas diucapkan. Disitulah kamu menang tanpa harus terlihat menang. Kemenangan yang tak terlihat seringkali adalah yang paling mendalam. Saat menghadapi komentar merendahkan lagi, apa yang akan kamu lakukan? Berteriak membela diri, atau menatap dengan senyum tipis, membiarkan keheninganmu menjawab segalanya? Poin ketiga, kenali kekuatanmu sendiri. Kadang, yang membuat kita terpuruk bukan hinaan itu sendiri, melainkan karena kita mempercayainya, membiarkan suara orang lain mengisi ruang dalam pikiran yang seharusnya hanya kita yang pegang kuncinya. Aneh, bukan? Bagaimana satu kalimat dari luar bisa menggoyahkan seluruh hidup? Tapi sebelum kamu menganggap dirimu lemah, tarik napas pelan-pelan. Ada satu hal yang sering dilupakan saat kita diremehkan. Kekuatan sejati sering tersembunyi. Ia tak datang dengan keriuhan, tak muncul dalam bentuk otot besar atau gelar panjang. Kekuatan sejati justru berdiam dalam keteguhan hati yang tak terlihat. Coba ingat satu momen terberat dalam hidupmu, saat kamu hampir menyerah, tapi ternyata tidak. Entah bagaimana, kamu bertahan. Mungkin saat itu kamu tak sadar, tapi itu sudah cukup bukti bahwa kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Banyak dari kita salah mengira bahwa kekuatan harus terlihat dari luar. Padahal, kekuatan yang paling tenang seringkali adalah yang paling dalam. Dalam Stukisme, kekuatan bukan tentang kemenangan di dunia luar, melainkan kemenangan atas diri sendiri, atas dorongan untuk marah, untuk membalas, untuk membuktikan sesuatu yang sebenarnya tak perlu. Kekuatan sejati adalah ketika kamu bisa berdiri tegak tanpa butuh pengakuan siapapun, dan yang lebih sulit, tetap lembut di tengah dunia yang keras. Tapi jujur saja, tidak semua orang yang diremehkan langsung menemukan kekuatan ini. Beberapa justru mulai meragukan diri sendiri. Apa benar aku seburuk itu? Apa aku memang tak cukup? Suara-suara itu terasa nyata, terutama jika datang dari orang yang seharusnya mendukung. Lingkungan yang salah bisa menumpukan pandangan kita terhadap diri sendiri, dan ya, itu menyakitkan. Namun, menariknya, studi tentang post-traumatic growth menunjukkan bahwa orang bisa tumbuh lebih kuat setelah melewati masa sulit, bukan karena penderitaannya, melainkan karena cara mereka memaknai penderitaan itu. Hinaan bisa menjadi batu loncatan jika kamu menolak menjadikannya beban. Bayangkan seorang anak yang selalu diremehkan sejak kecil, dibilang tak akan berhasil, hanya membuat masalah, tak sepintar saudaranya. Anak ini bisa tumbuh dengan luka, tapi juga bisa tumbuh dengan semangat yang tak bisa diajarkan. Semangat untuk membuktikan bahwa ia cukup, bukan untuk membalas, melainkan untuk berdiri tegak dan berkata, "Aku tetap berjalan meski kalian tak melihatnya." Bagaimana cara mengenali kekuatanmu? Tak rumit, tapi butuh keberanian. Lihat ke belakang, bukan untuk menyesali, melainkan untuk melihat berapa banyak badai yang telah kamu lalui. Lihat ke dalam, apa yang kamu miliki yang tak bisa ditiru orang lain? Kesabaranmu, kejujuranmu, kemampuanmu untuk tetap tersenyum meski hidup tak selalu lucu, itu pun kekuatan. Dalam psikologi positif, ada alat seperti VIA Strength Survey yang membantu mengenali kekuatan karakter, seperti integritas, rasa humor, atau ketekunan. Bukan untuk pamer, melainkan untuk mengenal dirimu yang sebenarnya. Tapi ingat, mengenali kekuatan bukan berarti menjadi sombong. Ada garis tipis antara yakin dan congkak. Kita sering terlalu cepat mengklaim, "Aku kuat," tapi lupa bahwa kekuatan sejati tak perlu diumumkan. Ia bekerja dalam diam, tapi dampaknya terasa dalam. Stukisme mengajarkan untuk tetap rendah hati, bahkan ketika tahu kita mampu. Bayangkan kamu disudutkan, diremehkan lagi. Kali ini, kamu tak merasa kecil karena kamu tahu kekuatanmu tak bergantung pada omongan mereka. Kamu tak perlu membuktikan apa-apa. Kamu hanya perlu terus berjalan, dan dalam keheningan langkah itu, orang-orang akan mulai sadar, orang ini tak bisa dijatuhkan dengan kata-kata. Pertanyaannya kini bukan lagi,
apa aku kuat, melainkan kekuatan apa yang sedang menunggu untuk kusadari. Ketika kamu menemukannya, semoga kamu tahu bahwa dunia tak menantimu untuk membuktikan apapun. Dunia menunggu seseorang sepertimu yang cukup dewasa untuk tahu kapan harus tenang dan cukup kuat untuk tetap menjadi diri sendiri, meski dunia tak percaya. Poin keempat, utamakan hal yang penting. Seringkali, saat seseorang meremehkanmu, kamu langsung terpancing. Mungkin bukan karena kata-katanya begitu menyakitkan, melainkan karena hatimu sedang penuh. Terlalu banyak hal kecil yang kamu anggap besar, terlalu banyak suara luar yang kamu dengar, sementara suara dalam dirimu terabaikan. Lucunya, kita sering lebih sibuk mengurusi pendapat orang yang tak benar-benar peduli pada kita daripada menjaga apa yang sebenarnya berarti. Tubuh kita, waktu kita, atau orang-orang yang setia ada di sisi kita saat semua orang pergi. Kita sibuk membuktikan sesuatu keluar, sampai lupa bahwa yang layak dibuktikan justru ada di dalam. Ada istilah menarik, Merici Effect, kondisi ketika kita tergoda melakukan hal yang terlihat mendesak tapi sebenarnya tak penting, seperti membalas komentar nyinyir, terlibat dalam argumen tak jelas, atau memaksakan diri tampil produktif. Padahal, kita justru menjauh dari hal-hal besar yang diam-diam memudar, kesehatan, visi hidup, ketenangan batin. Saat kamu diremehkan, apa yang pertama kali ingin kamu lakukan? Membalas untuk menunjukkan bahwa kamu bukan sembarangan? Atau diam-diam memanjat lebih tinggi agar suatu hari mereka melihatmu dari bawah? Tapi, untuk siapa? Pertanyaan itu mungkin tak nyaman, tapi penting. Banyak orang tanpa sadar menjadikan hinaan sebagai pusat hidup mereka, menjadikan validasi luar sebagai kompas. Akibatnya, mereka kehilangan arah. Kita sering berpikir bahwa membuktikan diri adalah kekuatan, padahal itu bisa jadi bentuk keterikatan yang paling halus. Kamu tak benar-benar memilih langkahmu, kamu hanya bereaksi. Dan energi yang keluar dari tempat seperti itu akan cepat habis karena tak berakar, hanya datang dari tekanan. Dalam Stoikisme, prioritas ditentukan oleh nilai-nilai yang tak berubah, bahkan saat dunia berisik. Memilih yang penting berarti mengatur ulang fokus, meninggalkan gangguan. Tidak semua hal perlu ditanggapi, tidak semua yang terlihat besar memang penting, dan tidak semua serangan layak dilawan. Bayangkan kamu sedang bekerja keras membangun sesuatu yang kamu percaya, tapi tiba-tiba seseorang meremehkanmu. Kamu punya dua pilihan, mengejar mereka untuk membuktikan bahwa kamu layak, atau tetap pada jalurmu, menjaga momentum, dan menyelesaikan apa yang telah kamu mulai. Pilihan pertama mungkin memuaskan sesaat, tapi pilihan kedua, yang lebih hening, adalah jalan panjang yang benar-benar membentukmu. Fokus pada hal penting juga berarti memilah antara perhatian dan energi. Tidak semua hal layak menghabiskan energimu, apalagi jika itu hanya hinaan yang tak menyentuh realitamu. Mereka boleh menganggapmu lemah, tapi itu tak membuatmu lemah, kecuali kamu membiarkan pendapat mereka masuk ke dalam agenda hidupmu. Salah satu tanda seseorang kehilangan arah adalah ketika ia terlalu sibuk memperhatikan reaksi orang lain, tapi lupa menata dirinya sendiri. Merasa lelah terus, tapi tak jelas kenapa. Dikelilingi orang, tapi merasa kosong. Seringkali, penyebabnya adalah terlalu banyak mengurus hal yang bukan milikmu, dan terlalu sedikit memelihara yang benar-benar tanggung jawabmu. Maka, utamakan yang penting, kesehatan, proyek yang kamu bangun dalam diam, orang-orang yang percaya padamu tanpa syarat, pikiran yang damai sebelum tidur. Itu semua mungkin tak terlihat, tapi justru itulah yang menopangmu secara diam-diam. Memilih hal penting butuh keberanian, karena kamu harus rela mengabaikan yang terlihat seru tapi sebenarnya hanya buang waktu. Kamu harus tahan untuk tidak populer, harus bisa menjawab hinaan dengan senyuman jujur, bukan ambisi untuk membalas. Karena kamu tahu, kamu sedang mengerjakan sesuatu yang lebih besar dari itu semua. Di titik ini, kamu tak lagi membuktikan apa-apa. Kamu hanya menjaga apa yang penting agar tak hilang hanya karena terlalu sibuk menjawab suara-suara yang tak pernah peduli sejak awal. Sekarang, tanyakan pada dirimu, apa yang sebenarnya kamu kejar, dan lebih penting lagi, siapa yang kamu izinkan menentukan arahmu? Poin kelima, waktu, sumber kebijaksanaan. Kamu mungkin masih ingat momen ketika seseorang melontarkan kata yang menyakitkan, lalu pergi begitu saja. Kamu terdiam, bukan karena tak tahu harus membalas apa, melainkan karena kamu sadar tak semua luka bisa dijawab saat itu juga. Beberapa perlu waktu, beberapa perlu diam untuk sembuh.
Tapi, benarkah waktu menyembuhkan? Itu pertanyaan menarik. Ada orang yang, meski bertahun-tahun telah berlalu sejak sebuah hinaan, masih merasakan perihnya seperti baru kemarin. Bahkan, nada suara atau situasi serupa bisa membangkitkan rasa sakit itu kembali, seolah tak pernah hilang. Di sisi lain, ada pula yang pernah dipermalukan habis-habisan, tapi kini bisa tertawa mengenangnya, menjadikannya cerita bukan untuk pamer, melainkan sebagai bukti bahwa mereka telah jauh dari luka itu. Apa yang membedakan keduanya? Bukan waktu, melainkan bagaimana waktu itu digunakan. Jika kamu hanya membiarkan waktu berlalu tanpa menengok ke dalam, tanpa bertanya mengapa sakit itu terasa begitu, waktu hanyalah kalender kosong, tak menghapus apapun, hanya menyimpan atau menyembunyikan luka. Tapi jika kamu menjadikan waktu sebagai ruang untuk perenungan, untuk menyentuh luka itu dengan lebih lembut, maka waktu menjadi guru, bukan pelupa. Banyak orang yang terluka karena diremehkan tak sadar bahwa mereka butuh jeda. Mereka ingin segera membalas, membuktikan, atau setidaknya terlihat baik-baik saja. Tapi seringkali, itu hanya bentuk penyangkalan. Kamu terlihat kuat, tapi dalam hati gemetar. Waktu yang benar-benar diberi ruang, diisi dengan refleksi, perenungan, dan kesabaran, itulah yang mengubah kita. Pernah dengar istilah rumination? Dalam psikologi, ini menggambarkan kebiasaan memikirkan luka terus-menerus tanpa akhir, yang justru memperdalam luka, bukan menyembuhkannya. Jika kamu hanya mengulang-ulang luka dalam pikiran tanpa mengolahnya, waktu menjadi jebakan. Tapi jika kamu mengisi jeda itu dengan menulis jurnal, meditasi, atau sekadar duduk diam dan jujur pada diri sendiri, disitulah transformasi dimulai. Bayangkan seseorang pernah meremehkanmu di depan umum. Saat itu, kamu hanya tersenyum, bukan karena tak sakit, melainkan karena kamu tahu belum waktunya bereaksi. Beberapa bulan kemudian, kamu berhasil dalam kerjaan, hubungan, atau hidupmu. Tanpa sepatah kata pun, keberadaanmu menjawab semuanya. Mereka yang dulu meremehkan kini menunduk. Apakah itu kebetulan? Atau hasil dari kamu memberi waktu? Waktu bukan berarti semua luka bisa sembuh sendiri. Terkadang, kamu perlu berbicara dengan teman, dengan diri sendiri, atau dengan lembar kosong. Selama kamu tak membiarkan luka menumpuk tanpa arah, itu tanda waktu mulai bekerja dalam dirimu. Kamu berhenti ingin membuktikan apa-apa. Kamu mulai bisa menertawakan hal yang dulu menyakitkan. Kamu lebih tenang saat mengingat masa itu, bukan karena lupa, melainkan karena kamu tak lagi perlu membalas. Disitulah kamu sadar, bukan waktu yang menyembuhkan, melainkan kamu yang memilih untuk tumbuh. Waktu tak pernah terburu-buru, tapi juga tak pernah menunggu. Ia hanya berjalan. Pertanyaannya, apakah kamu akan berjalan bersama waktu, atau hanya duduk diam berharap luka sembuh sendiri? Jika hari ini kamu merasa diremehkan, mungkin kamu belum perlu bereaksi. Mungkin yang kamu butuhkan adalah jeda, ruang, dan waktu. Dan siapa tahu, dalam proses itu, kamu bukan hanya sembuh, tapi berubah menjadi seseorang yang tak lagi butuh membuktikan apapun, karena kamu sudah menjadi bukti itu sendiri. Poin ke-6, tegaskan batasan yang jelas. Pernahkah kamu merasa batas kesabaranmu diuji terus-menerus, tapi kamu tetap tersenyum, tetap ramah, tetap mengangguk, sementara bagian dari dirimu terasa terkikis? Kamu tak sendirian. Banyak orang mengalami hal itu, dan yang menarik, mereka biasanya tahu situasinya tidak sehat, tapi entah kenapa tetap membiarkannya. Mungkin karena takut kehilangan, takut dianggap keras kepala, atau takut dianggap tidak sopan. Atau mungkin karena kita dibesarkan dalam lingkungan yang mengagungkan kepatuhan, bukan kejelasan, di mana mengatakan tidak bisa dianggap sebagai pelanggaran sosial, bahkan dalam hubungan yang menyakitkan. Tapi, mari kita lihat dari sisi yang lebih tenang. Apa jadinya jika kamu terus menoleransi orang yang meremehkanmu tanpa menegaskan batas, tanpa menyampaikan apa yang kamu rasakan, tanpa memberi sinyal bahwa kamu bukan orang yang bisa diperlakukan sembarangan? Apakah itu bijaksana? Atau justru kamu membiarkan harga dirimu terkikis perlahan? Dalam psikologi sosial, ini sering dikaitkan dengan ketakutan akan penolakan. Ketika seseorang memilih diam daripada menunjukkan batas, itu karena secara tak sadar ia percaya bahwa menegaskan diri berisiko kehilangan hubungan. Ini adalah mekanisme pertahanan, tapi juga bisa menjadi bentuk penyangkalan diri yang merusak dalam jangka panjang.
Bayangkan kamu di ruang rapat. Atasanmu menyindir idemu di depan semua orang. Kamu tersenyum, mencatat, dan berkata, "Baik, Pak, akan saya perbaiki." Padahal kamu tahu itu bukan salahmu. Kamu tahu itu tidak adil. Tapi kamu memilih diam hari ini, besok, minggu depan. Perlahan, kamu mulai kehilangan kepercayaan bahwa kamu layak dihormati. Itu bukan kesabaran. Itu pengorbanan diam-diam yang akhirnya kamu bayar dengan kelelahan mental. Stokisme tidak mengajarkan kita untuk menjadi dinding yang terus dipukul tanpa retak. Sebaliknya, ia mengajarkan pengenalan diri yang kuat, dan dari sanalah batasan tumbuh, bukan dari amarah, melainkan dari pemahaman bahwa menjaga jarak, memberi sinyal, atau bahkan menarik diri bukanlah menyerah, melainkan menjaga agar luka tak bertambah. Batasan tak selalu perlu diteriakan. Kadang, cukup dengan tatapan yang tak mundur, nada bicara yang tenang tapi tegas, atau kalimat sederhana seperti, "Saya tidak nyaman dengan nada seperti itu." Itu tidak agresif, tapi jelas. Dalam beberapa budaya, batasan tegas justru dianggap kasar, terutama jika kamu terbiasa di lingkungan yang menjunjung harmoni semu ketimbang komunikasi jujur. Menolak bisa dianggap melawan, menegur bisa dianggap durhaka. Akhirnya, kamu belajar mengalah demi diterima. Tapi mengalah terlalu sering bisa membuatmu lupa bahwa kamu juga punya hak. Ada orang-orang yang kehadirannya membawa tekanan, tapi ada pula yang batasnya begitu jelas tanpa perlu marah. Mereka punya aura, bukan karena mistis, melainkan karena integritas mereka terasa. Mereka tak mudah dibelokkan, tak panik saat ditolak, dan tak goyah hanya karena ingin disukai. Batasan memang bisa menciptakan jarak. Mungkin ada hubungan yang renggang, mungkin ada kesalahpahaman. Tapi jika niatmu jelas dan hatimu tak menyimpan dendam, batasan itu justru menciptakan ruang aman bagi dirimu dan bagi mereka. Jadi, jika hari ini kamu merasa terus diremehkan, tanyakan pada dirimu, apakah aku sudah memberitahu dunia di mana garis batasku? Karena jika kamu tak menegaskannya, orang akan terus melangkah melewatinya, bukan karena mereka jahat, melainkan karena kamu tak pernah memberitahu bahwa kamu punya batas. Sekarang, apa yang akan kamu lakukan? Poin ketujuh, kejujuran yang apa adanya. Kadang, kamu tak mencari kemenangan. Kamu hanya ingin didengar. Kamu tahu rasanya saat seseorang meremehkanmu, bukan karena kamu salah, melainkan karena mereka merasa bisa. Mereka tak ingin mengerti, mereka hanya ingin menang. Anehnya, kamu diam bukan karena tak tahu harus berkata apa, melainkan karena ragu. Akankah kejujuranmu dimengerti, atau justru dijadikan senjata balik? Kamu mungkin berpikir, jika aku jujur tentang rasa sakit ini, akankah aku dianggap lemah atau bodoh? Itu pertanyaan wajar, terutama jika kamu tumbuh di lingkungan yang mengajarkan bahwa luka harus disembunyikan agar tak memalukan. Tapi, kamu tahu, menyimpan rasa sakit terlalu lama tak membuatnya hilang, justru semakin berat, seperti udara yang terus disesak tapi tak pernah dilepaskan. Stokisme tak mengajarkan untuk memendam emosi, melainkan untuk menyadari, memeriksa, dan jujur terhadapnya tanpa drama, tanpa butuh pengakuan. Itu sulit, karena jujur pada diri sendiri saat diremehkan jauh lebih menantang daripada terlihat kuat. Kejujuran yang apa adanya bukan tentang menceritakan luka pada sembarang orang, melainkan mengakui perasaan itu dalam dirimu terlebih dahulu. Mungkin kamu pernah dihina atau dicibir, entah karena kerjaan, penampilan, atau hal kecil yang bagi mereka hanya bahan olok-olok. Kamu tertawa kecil, tapi hatimu tahu ada yang terluka. Di malam yang sunyi, kamu mengulang kata-kata itu, memikirkan ekspresi mereka, dan mulai bertanya, "Kenapa tadi aku tak bicara?" Lalu kamu menyalahkan diri sendiri. Padahal, mungkin kamu tak perlu melawan, tapi juga tak perlu berpura-pura tak apa-apa. Ada titik seimbang saat kamu bisa berkata dengan tenang, perkataan itu menyakitkan. Bukan untuk meminta empati, melainkan karena kamu ingin bebas dari kepura-puraan. Dalam psikologi, ini disebut keberanian emosional, dan tak semua orang siap melakukannya. Kita lebih sering diajari menyembunyikan luka daripada membiarkannya tampak, karena kelemahan sering disamakan dengan kekalahan. Tapi, kejujuran bukan kekalahan. Itu keberanian terbesar, mengakui luka tanpa menyalahkan siapapun. Bayangkan kamu berbicara dengan suara biasa, "Aku merasa diremehkan tadi." Lalu berhenti, tak minta maaf, tak menjelaskan panjang.
Kamu hanya menyampaikan apa adanya. Anehnya, itu bisa mengubah suasana. Mungkin mereka tak langsung berubah, mungkin mereka menyangkal, tapi kamu tahu, kamu sudah bebas, tak menyembunyikan apapun lagi. Studi komunikasi interpersonal menunjukkan bahwa pernyataan emosi yang jujur tanpa menyerang sering memicu empati tak terduga, bahkan pada orang yang awalnya defensif. Manusia merespons emosi, bukan logika. Tapi, kejujuran tetap butuh waktu dan tempat yang tepat. Tidak semua orang bisa menerima kebenaran, jadi kadang kamu harus memilih, jujur sekarang atau menunggu waktu yang lebih siap. Kadang, kejujuran tak butuh audiens, cukup menjadi percakapan dengan dirimu sendiri. Ada yang menuliskannya, ada yang mengucapkannya dalam doa, ada yang menatap cermin dan berkata, "Aku sakit hati tadi, tapi itu tak mengurangi nilai diriku." Dari situ, kamu perlahan tak lagi sibuk membuktikan apapun. Kamu tak lagi mengharapkan pengakuan dari mereka yang merendahkanmu, karena kamu sudah mengakui luka itu sendiri. Apa yang terjadi setelahnya? Mungkin kamu mulai bicara lebih jujur, lebih sederhana, lebih apa adanya. Mungkin kamu tak lagi tersenyum palsu saat diremehkan. Mungkin kamu tak buru-buru membalas, tapi juga tak diam terlalu lama. Kamu memilih waktu, dan ketika waktunya tiba, kamu jujur tanpa perlu meyakinkan siapapun. Saat itu, kamu merasa kembali memegang kendali atas dirimu, bukan karena menang, melainkan karena tak lagi bersembunyi. Sekarang, tanyakan pada dirimu, apakah aku sudah cukup jujur pada diriku sendiri hari ini? Hanya kamu yang bisa menjawab. Tapi satu hal pasti, semakin jujur kamu, semakin merdeka kamu. Poin ke-8, rasa syukur yang transformatif. Lucu, bukan? Bagaimana di tengah perlakuan menyakitkan, kita justru diajak bersyukur? Bukan karena semua baik-baik saja, melainkan karena itu mungkin satu-satunya cara untuk tetap waras. Bayangkan kamu baru saja diremehkan, mungkin pekerjaanmu dianggap sepele, idemu diabaikan, atau caramu menjalani hidup dicibir diam-diam. Reaksi alami adalah marah, merasa tak dihargai, bertanya, apa salahku? Tapi lalu, ada suara kecil di dalam. Setidaknya aku masih bernapas, masih punya orang-orang yang percaya, masih punya tempat pulang. Di ruang hening antara luka dan penerimaan, rasa syukur lahir, bukan syukur yang pura-pura bahagia atau menolak realita, melainkan syukur yang tumbuh dari kesadaran bahwa, meski dipandang rendah, masih ada hal kecil yang tetap utuh. Matahari masih terbit, waktu terus berjalan, dan kamu masih punya kendali atas bagaimana kamu memilih merasa. Tapi, tidak semua rasa syukur itu sehat. Ada syukur yang menekan emosi, seperti menutup luka dengan perban tanpa membersihkannya. Psikologi menyebutnya gratitude trap, jebakan di mana kita memaksa diri selalu positif meski hati sedang terluka. Jika kamu pernah merasa harus bersyukur padahal ingin menangis, kamu tahu maksudnya. Itu bukan kedamaian, itu tekanan sosial yang dibungkus motivasi. Stokisme melihat syukur dengan cara lebih dalam. Syukur sejati muncul saat kita sadar bahwa penderitaan itu nyata, tapi tak menutupi seluruh hidup kita, hanya sebagian kecil. Di ruang lainnya, masih ada kebaikan kecil yang layak diperhatikan. Dari sanalah transformasi dimulai. Misalnya, kamu sedang mengalami hari buruk, dihina di kantor, dicibir di grup teman, bahkan keluarga tak mendengar. Tapi lalu, kamu buka catatan kecilmu dan melihat, hari ini langit begitu biru. Kopi pagi terasa hangat. Anjing tetangga menungguku di pagar. Kecil, tapi disitulah kekuatannya. Syukur bukan soal besar kecilnya nikmat, melainkan kesediaan untuk melihatnya meski dunia sedang meremehkanmu. Riset menunjukkan bahwa mencatat 3 hal yang disyukuri setiap hari dapat meningkatkan kebahagiaan secara signifikan, bahkan mengurangi gejala depresi dan kecemasan. Jadi, ini bukan sekadar nasihat indah, melainkan metode yang didukung data. Tapi hati-hati, jangan gunakan syukur untuk menutupi ketidakadilan. Ada orang yang memakai syukur sebagai alasan untuk tidak menegur perlakuan buruk. Biar saja, yang penting aku bersyukur. Padahal, itu bukan syukur, itu kompromi terhadap luka. Syukur yang transformatif tak membuat kita pasrah. Ia mendorong kita melangkah lebih sadar. Ya, aku diremehkan, tapi aku masih punya nilai. Aku masih punya pilihan, dan aku bisa bertumbuh.
Kita mungkin tak bisa mengubah orang yang merendahkan, tapi kita bisa mengubah cara memaknai hinaan itu. Reframe, alihkan fokus, cari celah untuk tumbuh. Dari situ, syukur bukan lagi pelipur lara, melainkan bahan bakar keteguhan. Orang yang tulus bersyukur cenderung lebih disukai, lebih dipercaya, dan lebih terbuka pada kesempatan baru. Mungkin karena mereka punya aura tenang, stabil, tak panik menghadapi kekacauan, bukan karena hidup mereka mudah, melainkan karena mereka tak mengutuk setiap kesulitan. Kamu bisa menjadi seperti itu, mulai dari hal kecil, tanpa memaksa hati, tanpa harus selalu positif, cukup jujur, cukup hadir. Catat, rasakan, simpan dalam batin, dan biarkan rasa syukur perlahan mengubah luka menjadi pelajaran, amarah menjadi tenaga, hinaan menjadi bahan untuk bangkit. Kamu tak harus membalas mereka yang meremehkanmu, tapi kamu bisa menjadi seseorang yang tak lagi terpengaruh oleh penilaian rendah mereka, dan mungkin itu balasan terbaik. Sekarang, tanyakan satu hal. Dalam situasi yang tak kamu pilih, adakah satu hal kecil yang bisa kamu syukuri hari ini? Jika ada, itu mungkin langkah pertama menuju perubahan yang tak kamu duga. Kesimpulan, kamu tahu rasanya pulang setelah hari yang melelahkan, bukan? Langkah kakimu berat, tapi pikiranmu berlari kemana-mana. Mungkin kamu baru saja diremehkan di tempat kerja, di meja makan, atau oleh seseorang yang kamu percaya. Tapi kamu tetap diam, tersenyum, menunduk seolah tak terjadi apa-apa. Namun, jauh di dalam, ada bisikan kecil, haruskah aku selalu begini? 8 langkah tadi bukan solusi instan, bukan mantra ajaib yang membuat dunia tiba-tiba adil. Mereka adalah peta kecil yang pelan-pelan membawamu kembali ke dirimu sendiri. Di titik ini, kita bisa mulai bertanya dengan jujur, apakah aku sedang berlatih menjadi kuat atau hanya berpura-pura kuat? Itu pertanyaan adil. Menghadapi hinaan dengan tenang bisa terlihat seperti kekuatan, tapi juga bisa menjadi topeng jika tanpa kesadaran. Menariknya, pelatihan batin Stoik terbukti secara ilmiah mengurangi kecenderungan untuk mengulang pikiran negatif, rumination, dan meningkatkan rasa percaya diri serta ketangguhan mental. Jadi, ini bukan pelarian, melainkan latihan, sadar, disiplin, dan diam-diam ampuh. Tapi, kamu tak hidup di ruang hampa. Ketangguhanmu mungkin dianggap lemah di lingkungan yang menghargai suara keras dan sikap konfrontatif. Sebaliknya, di tempat yang mengagungkan pengendalian diri, ketenanganmu bisa dianggap elegan. Itulah mengapa menerima hinaan bukan hanya soal pribadi, tapi juga dipengaruhi nilai-nilai sosial di sekitarmu. Disinilah kamu perlu membedakan mana prinsip dan mana hanya ekspektasi budaya. Satu pertanyaan yang sering muncul diam-diam. Jika aku terus menahan perasaan, akankah aku meledak? Jawabannya, ya, bisa saja jika kamu hanya menahan tanpa memproses. Tapi Stoikisme tak pernah mengajarkan untuk memendam. Kita diminta menyadari, memeriksa, dan melepaskan emosi secara sehat, menggunakan logika untuk mendampingi perasaan. Kamu bisa merasakannya sendiri. Saat menjalani langkah-langkah ini, tidak bereaksi, menjaga diam, mengenal kekuatanmu, memberi batasan, memilih yang penting, memanfaatkan waktu, berkata jujur, dan bersyukur, kamu mulai berubah. Bukan menjadi dingin, melainkan lebih jernih. Beberapa orang mungkin mengira kamu jadi cuek. Padahal, bukan itu. Kamu hanya tak lagi sibuk membuktikan apapun. Dalam proses itu, kamu menyadari bahwa tak semua hinaan perlu diladeni, karena sebagian hanya pantulan kekacauan orang lain. Tapi, kamu tetap manusia, bisa terluka, ingin didengar, dimengerti, dan dihargai. Justru karena itu, kamu memilih pendekatan yang lebih matang. Kamu tak ingin kuat karena terbiasa menderita, melainkan karena kamu sadar untuk tak menyerah pada penderitaan. Mungkin saat ini kamu belum sampai di titik itu. Mungkin kamu masih bergulat antara ingin bersikap dewasa tapi tetap ingin memaki dalam hati. Tak apa, tak satu pun dari 8 langkah ini menuntut kesempurnaan. Mereka hanya mengajakmu melangkah lebih sadar, hari demi hari. Dan tanpa sadar, orang-orang mulai memperhatikan. Mereka mungkin tak mengatakannya langsung, tapi mereka akan merasakan bahwa kamu membawa sesuatu yang tak biasa. Ketenangan, ketegasan, aura yang sulit dijelaskan tapi tak bisa diabaikan.
Bukan karena kamu ingin dihormati, melainkan karena kamu tak lagi butuh pengakuan itu. Jika kamu bertanya, akankah ini membuatku bahagia? Mungkin belum tentu. Tapi ini bisa membuatmu bebas. Bebas dari jerat emosi yang dikendalikan orang lain. Bebas dari keinginan membuktikan diri pada mereka yang tak layak. Bebas untuk berdiri utuh sebagai dirimu sendiri. Kini, semuanya kembali padamu. Dari 8 langkah ini, mana yang paling kamu butuhkan hari ini? Diam, batasan, kejujuran, atau mungkin hanya rasa syukur kecil untuk bisa duduk tenang, bernapas, dan tahu bahwa kamu sedang belajar menjadi lebih bijaksana? Kamu tak harus menyelesaikan semuanya malam ini, tapi kamu bisa mulai. Dan dari sanalah, pelan-pelan, kamu tak hanya akan bertahan di dunia yang keras, tapi juga tumbuh dengan tenang.